Bab 17 Xiao Chen berbalik untuk melihat dan melihat seorang lelaki tua. Pria tua ini tampaknya masih sangat waspada dan energi. Xiao Chen mencoba. Tetapi dia tidak dapat mengingat nama orang ini. Jadi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Kamu? Orang tua itu tertawa. Haha. Mungkin Tuan Muda Xiao tidak mengenali orang tua ini. Saya adalah pemilik toko ini. Nama keluarga saya yang sederhana adalah Ma. Xiao Chen tersenyum lembut. Jadi itu adalah bos Ma. Saya memang berpikir untuk membeli kuali obat yang berkualitas. Tetapi barang-barang di toko Anda sepertinya rata-rata. Bos Ma tertawa keras. Karena Tuan Muda Xiao tidak suka kuali ini. Bagaimana kalau Anda mengikuti saya ke belakang untuk melihatnya? Pergi ke belakang dan lihat. Xiao Chen segera berbalik waspada. Dalam ingatannya, dia tidak ingat pernah melakukan kontak dengan bos Ma ini. Mengapa bos Ma tiba-tiba mengundangnya masuk tanpa alasan? Apa niatnya? Meskipun dia membutuhkan kuali obat yang bagus, dia tidak bisa menahan rasa curiga. Kalau begitu, bos Ma tolong pimpin. Xiao Chen tersenyum lembut. Keinginannya untuk kuali obat yang baik melebihi kecurigaan yang dia miliki. Namun, dia masih tetap waspada dan pada tanda pertama dari masalah, dia akan segera pergi. Bos Ma memimpin Xiao Chen melewati kerumunan dan menuju ke atas. Setelah tiba di lantai atas, dia bisa melihat bahwa barang yang dipajang di lantai 2 memiliki kualitas yang jauh lebih tinggi daripada lantai bawah. Xiao Chen bahkan melihat beberapa senjata roh. Harga di sini tinggi. Sehingga ada banyak yang hanya browsing dan hanya beberapa yang membeli. Bos Ma hanya tersenyum lembut dan terus memimpin. Mereka melanjutkan sampai mereka mencapai lantai 4 dari lantai 2 dan seterusnya. Jumlah orang semakin sedikit. Ketika mereka tiba di lantai 4, hampir tidak ada orang. Dekorasi di lantai 4 sangat mewah. Meski begitu, fakta bahwa tidak ada rak pajangan membuat Xiao Chen merasa curiga. Hanya seorang pemuda yang mengenakan pakaian bersulam berdiri di jendela dengan punggung menghadap jauh dari jendela, memandang ke jalan-jalan di bawah. Ketika pemuda itu mendengar langkah kaki mereka, dia berbalik dan tersenyum. Sudah sulit bos Ma. Istirahat dulu. Aku akan menghibur tamu ini. Suaranya merdu, alami, anggun, dan halus, seperti suara angin yang berpadu. Bos Ma dengan lembut menganggukkan kepalanya dan membungkuk sebelum dia mundur. Pemuda itu dengan cepat berjalan dan berkata kepada Xiao Chen, "Sombong bagiku untuk melakukan ini. Maafkan aku jika aku telah menyinggungmu." Setelah Xiao Chen melihat penampilan orang ini lebih jelas, dia tersenyum lembut di hatinya. Pemuda ini mengenakan pakaian bersulam sebenarnya adalah seorang gadis cross-dressing. Wajahnya sangat indah, dan dia memiliki gigi putih dan mata berbinar-binar. Meskipun pakaian laki-laki yang dia kenakan memberinya suasana heroik, Xiao Chen tersenyum. Sejak kapan Mohesiti memiliki kecantikan sepertimu? Saya sebenarnya tidak menyadarinya. Gadis itu tersenyum. Dia tidak keberatan menggoda Xiao Chen. Tuan Muda Xiao pasti bercanda. Saya telah mendengar reputasi Anda yang terkenal dan setelah melihat Anda sendiri, saya harus mengatakan bahwa itu kelihatannya benar. Kecurigaan Xiao Chen semakin dalam di hatinya. Dia tahu reputasinya. Tetapi dia masih sangat sopan padanya. Apa asal-usul gadis ini? Tanpa mengubah ekspresinya, dia terus tersenyum lembut dan berkata, "Aku masih belum menanyakan namamu." Feng Feixue. Feng Feixue. Xiao Chen menggumamkan nama itu beberapa kali secara mental. Dia yakin bahwa gadis ini bukan dari Mohesiti. Berpikir tentang kemungkinan ini, dia masih tidak mengubah ekspresinya. Jadi itu adalah Miss Feng. Ya, saya akan memotong ke pengejaran. Tunjukkan saya kuali obat. Bibir merah Feng Feixue berpisah dan tertawa ringan. Terlihat sangat memikat.
Tuan Muda Xiao benar-benar tidak sabar. Dan di sini saya siap untuk mengobrol dengan Anda untuk waktu yang cukup lama. Ketika dia selesai mengatakan itu, dia melambaikan tangannya dan 4 kuali obat berbentuk aneh muncul entah dari mana di atas meja kayu di dekatnya. Xiao Chen terkejut, karena dia benar-benar menggunakan cincin tata ruang. Sepertinya gadis ini memiliki latar belakang yang hebat. Karena bahkan Martial Saint biasa mungkin tidak mendapatkan kesempatan untuk menggunakan cincin spasial. Segera, keterkejutannya berubah menjadi takjub dan pandangannya dengan cepat tertarik pada 4 kuali obat di atas meja kayu. Keempat kuali obat ini semuanya memiliki bentuk yang berbeda dan jelas jenuh dengan energi spiritual. Xiao Chen yakin bahwa kuali obat ini dicampur dengan moonstone. Dan mereka tidak hanya dicampur dengan sedikit bubuk moonstone. Atau warna dan energi spiritualnya tidak akan begitu tebal. Bab 17a di antara mereka. Ada kuali obat Azure Dragon yang menarik perhatiannya. Kuali ini berdiri dengan 3 kaki dan ada 2 Azure Dragon yang hidup dan mirip manusia yang bercokol di tubuhnya. Salah satu kepala naga adalah untuk memasukkan api dan yang lainnya adalah untuk mengeluarkan pil. Kerajinan tangan orang yang membuat kuali ini sangat bagus dan ukiran naga Azure sangat ekspresif. Sepertinya akan hidup kembali. Xiao Chen memegangnya di tangannya dan sedikit bermain-main dengannya. Akhirnya bertanya, bisakah aku memberikan kuali obat ini uji coba? Feng Feixue sedikit terkejut di hatinya. Bisakah dia menjadi seorang alkemis? Apakah kuali obat ini untuk penggunaannya sendiri? Sepertinya anggapannya sebelumnya mungkin salah. Tanpa mengubah ekspresinya. Tidak masalah. Silakan saja. Xiao Chen meletakkan kuali obat di atas meja dan menggunakan kesadarannya untuk menyingkat bola api ungu dengan tangan kanannya. Dia perlahan-lahan mendorong api ke kuali dan dengan hati-hati mengendalikan api ungu untuk memasuki kuali obat. Ketika itu benar-benar memasuki kuali, dia melepaskan kendalinya dan membiarkan api ungu menyala dengan ganas. Xiao Chen dengan hati-hati mengamati kuali obat. Di bawah panasnya api ungu, kuali obat berwarna biru tidak mengalami perubahan. Energi spiritualnya masih tak tertandingi seperti sebelumnya. Setelah membiarkan api ungu menyala sebentar, Xiao Chen bisa merasakan esensnya berkurang. Dia buru-buru mengambil api ungu dan menenangkan fluktuasi energi spiritual di tubuhnya. Xiao Chen mengambil kuali Azure Dragon dan melihat lebih dekat. Bagian luar kuali obat tidak panas. Setelah dia membuka tutup kuali, aliran udara panas keluar. Xiao Chen tampaknya telah melihat Azure Dragon yang tidak berbentuk naik ke udara. Dia mengendus bagian dalam cahaya kuali. Udara di sana kering dan menyenangkan. Tidak ada bau aneh. Xiao Chen merasa kagum tak tertandingi di dalam hatinya. Ini adalah persis apa yang dia butuhkan. Jika dia hanya membutuhkan kuali obat biasa, maka ada banyak di klan Xiao. Sangat disayangkan bahwa di bawah penyempurnaan Purple Thunder True Fire, kuali obat biasa itu akan mulai retak setelah beberapa saat. Kuali-kuali itu tidak cocok untuk memurnikan obat-obatan. Dia tidak memiliki banyak harapan ketika dia datang ke toko ini. Jadi dia hanya membawa sepotong moonstone bersamanya. Jika dia tidak dapat menemukan yang cocok, dia akan menggunakan potongan moonstone ini untuk memperbaikinya. Dia tidak berharap dapat menemukan kuali sesuai dengan kesukaannya di Regretful Iron. Xiao Chen tersenyum. Nona Feng, saya ingin tahu berapa banyak yang Anda inginkan untuk kuali obat ini? Feng Feixue mengambil kuali obat Azure Dragon dan bermain dengan itu di tangannya. Dia tidak memberikan jawaban langsung kepada Xiao Chen. Alkemis adalah salah satu profesi paling dihormati di benua Tianwu. Tidak dapat disangkal. Kuali obat bermutu bukanlah hal yang paling penting bagi seorang alkemis. Kuali obat dapat diklasifikasikan menjadi 5 kelas. Apakah Tuan Muda Xiao tahu tentang ini?
Jelas ada perbedaan dalam kualitas kuali obat. Tetapi Xiao Chen belum pernah mendengar tentang klasifikasi 5 kelas sebelumnya. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tolong jelaskan." Bab 18 kuali obat tingkat 1 terbuat dari logam biasa dan hanya bisa menahan api biasa dari dunia biasa. Pil obat dimurnikan melalui satu sebagai hasilnya tidak akan melebihi tingkat 2. Dan itu tidak termasuk pil kualitas puncak. Kuali obat tingkat 2 memiliki sejumlah kecil batu bulan yang tercampur. Seperti senjata roh berperingkat kuning. Dan dapat menahan api spiritual dunia. Itu tidak signifikan dan tidak memiliki jiwa. Sehingga sulit untuk pil obat yang disuling dari kuali tersebut menjadi kualitas puncak. Dan kuali obat tingkat 3 hampir tidak bisa dianggap sebagai kuali obat dengan kualitas unggul. Meskipun itu paduan dengan moonstone dalam jumlah besar. Serta bahan langka lainnya. Selain itu dibuat oleh pandai besi yang terampil. Kuali obat jenis ini dapat memiliki jiwa dan pil obat yang disempurnakan dapat mencapai efek puncaknya. Seluruh tubuhnya sangat halus dan bulat. Membuat kebocoran aroma obat hampir tidak mungkin. Feng Feixue berbicara seolah-olah itu adalah rutin ketika dia aktif menjawab. Xiao Chen mendengarkan dengan penuh minat. Bagaimana dengan kelas 4 dan kelas 5? Feng Feixue berhenti sejenak sebelum melanjutkan. Setelah kuali obat melintasi batas kelas 3, itu akan menjadi apa yang lebih dikenal sebagai kuali surgawi. Kuali surgawi sangat langka, dan tidak hanya membutuhkan batu bulan dalam jumlah besar dan setumpuk bahan. Mereka juga membutuhkan pandai besi tingkat ilahi untuk menanamkannya dengan jiwa selama casting. Karena kelangkaan batu bulan, belum ada kuali surgawi baru selama ratusan tahun. Adapun kuali ilahi yang berada di atas kuali surgawi, saya hanya membacanya di buku-buku dan belum pernah melihatnya sebelumnya. Xiao Chen merenungkan semua yang dikatakan Feng Feixue. Lalu, apa level kuali obat Azure Dragon ini? Ini adalah pekerjaan di puncak kelas 3. Jika Anda dapat menemukan pandai besi ilahi untuk menanamkannya dengan jiwa, maka itu dapat segera menjadi kuali surgawi. Feng Feixue berkata dengan tidak tergesa-gesa, menatap Xiao Chen tanpa berkedip. Kuali obat Azure Dragon ini sebenarnya adalah kuali obat kelas 3. Sepertinya dia telah meremehkan harga kuali obat ini sebelumnya. Dia tidak akan mampu membayar harga kuali obat Azure Dragon ini bahkan jika dia mengumpulkan semua tael perak untuk namanya. Namun, Xiao Chen tidak ditugaskan dan didorong untuk amplop. Aku ingin tahu apa yang diperlukan untuk Nona Feng untuk bersedia berpisah dengan kuali obat Azure Dragon ini. Feng Feixue mengambil kuali obat Azure Dragon dan melemparkannya berkeliling. Sedikit kecerdasan melintas di wajahnya saat dia tersenyum. Jika Tuan Muda Xiao benar-benar tertarik, lalu bagaimana kalau aku memberikannya kepadamu sebagai hadiah? Sebagai hadiah, Xiao Chen terkejut. Tetapi dia dengan cepat bereaksi secara mental. Bagaimana mungkin ada hal yang baik di dunia ini? Xiao Chen tersenyum malu. Nona Feng, tolong berhenti menggodaku. Sebutkan saja harganya. Saya mungkin tidak punya banyak uang. Tetapi saya percaya bahwa saya masih harus mampu membeli kuali obat ini. Feng Feixue tersenyum. Apakah Anda benar-benar mampu membelinya? Kuali obat tingkat 1 yang unggul akan membutuhkan beberapa ribu tael perak. Kuali obat bermutu 2 membutuhkan puluhan ribu tael perak. Dan untuk kuali obat kelas 3 teratas ini, tidak mungkin untuk membeli ini tanpa ratusan ribu tael perak. Begitu mahal. Xiao Chen mengerutkan kening. Ratusan ribu tael perak tidak ada artinya bagi klan Xiao. Tapi itu juga bukan jumlah yang kecil. Apakah Xiao Clan akan membelanjakan uang sebanyak itu padanya? Sulit dikatakan. Sebenarnya, jika dia benar-benar ingin menjual kuali obat kelas 3 teratas ini, dia bahkan bisa menjualnya seharga 1.000.000 tael perak di lelang. Batu bulan terlalu jarang di benua ini.
Dan kuali surgawi sudah jarang terlihat pada abad yang lalu. Kuali obat kelas 3 teratas ini mungkin bisa menjadi kuali obat terbaik yang bisa digunakan oleh sebagian besar alkemis di sepanjang hidupnya. Orang-orang dengan pekerjaan alkemis juga jarang terlihat akhir-akhir ini. Dapat dikatakan bahwa setiap alkemis adalah hasil dari investasi besar klan. Mereka tidak keberatan berhemat dengan uang mereka. Mengingat sangat wajar untuk menghabiskan banyak uang untuk membeli kuali yang berkualitas. Meskipun begitu, ketika Xiao Chen mendengar kata-kata Feng Feixue, dia merasa tidak nyaman. Xiao Chen tersenyum dingin. Nona Feng, sepertinya Anda sudah memutuskan sendiri bahwa saya, Xiao Chen, dari semua orang, tidak mampu membeli barang mewah seperti itu, bukan? Bab 18a. Senyum Feng Feixue membeku. Menyadari bahwa nada bicaranya tidak tepat, dia buru-buru menambahkan, Tuan Muda Xiao, Anda salah paham. Anda dapat memiliki kuali obat ini segera. Jika Tuan Muda Xiao tidak memiliki cukup perak, Anda bisa menulis surat promes. Xiao Chen mengeluarkan sepotong moonstone seukuran telapak tangannya. Terima kasih banyak atas niat Nona Feng. Tetapi tidak perlu untuk surat promes. Aku ingin tahu apakah potongan moonstone ini sepadan dengan harganya. Feng Feixue terkejut. Dia mengambil moonstone seukuran telapak tangan dan memeriksanya dengan hati-hati sebelum tersenyum pahit. Tuan Muda Xiao, saya benar-benar memiliki niat baik. Apakah Anda tidak mau menerima kebaikan saya ini? Xiao Chen memegang kuali obat Azure Dragon di tangannya dan segera menangkupkannya dengan sikap sopan menandakan dia telah pergi. Terima kasih banyak untuk kuali obat Nona Feng. Selamat tinggal. Setelah mengatakan itu, dia berbalik untuk pergi tanpa melihat kembali. Xiao Chen merasa tidak nyaman tinggal di kamar itu. Munculnya kuali obat ini agak aneh. Jadi sebaiknya dia pergi lebih awal. Feng Feixue menatap termenuk moonstone seukuran telapak tangan di tangannya. Sepotong besar moonstone akan memungkinkan seseorang untuk menempa senjata roh peringkat ke dalam kelas rendah dan masih memiliki bahan sebagai cadangan. Ini secara alami menutupi biaya kuali obatnya dengan cara lama. Melihat sosok Xiao Chen yang menghilang, Feng Feixue tersenyum lembut. Xiao Chen, sepertinya Azure Dragon Martial Spirit bukan satu-satunya rahasia Anda. Tanpa diketahui kapan, tetapi seorang pria yang diselimuti kegelapan muncul di belakang Feng Feixue tiba-tiba. Penampilan pria ini sangat tiba-tiba. Seolah-olah dia sudah ada di sana selama ini. Nona besar. Sebenarnya, lebih dari 1000 tahun telah berlalu sejak janji itu dibuat. Tidak perlu untuk menghormatinya lagi. Suara serak datang dari pria yang berada di bawah bayang-bayang. Ekspresi Feng Feixue berubah dingin ketika dia memperingatkannya. Kamu tidak perlu repot dengan masalah saya. Aku hanya mengingatkan Nona besar. Klan mengambil prioritas. Suara serak itu berbicara sekali lagi. Seolah-olah dia tidak mendengar peringatan Feng Feixue. Feng Feixue tersenyum dingin. Aku akan mengatakannya sekali lagi. Jangan ikut campur dalam urusanku. Jika saya mengetahui bahwa sesuatu telah terjadi pada Xiao Chen, terlepas dari siapapun kesalahannya, saya akan menyalahkan Anda. Dalam bayang-bayang, Su tertawa dingin dan mengubah topik. Kami telah menemukan penampilan wajah orang yang Anda cari. Kita harus memiliki alamatnya yang pasti dalam 7 hari lagi. Feng Feixue menatap kosong untuk beberapa saat. Aku mengerti maksudmu. Aku tidak lupa tujuan datang ke sini. Berikan perhatian khusus pada ini. Saya tidak ingin ada yang salah. Setelah Xiao Chen meninggalkan pintu Regretful Iron, dia menghirup udara segar di jalan besar. Perasaan sepasang mata yang menatapnya hadir sepanjang dia berada di lantai 4. Yang membuatnya merasa sangat tidak nyaman seolah-olah ada bahaya yang membayangi. Membuat perasaannya gelisah. Terlepas dari hasilnya,
Dia telah mencapai motifnya untuk keluar hari ini. Dia memegang kuali obat Azure Dragon di tasnya saat dia tersenyum puas dan membuat persiapan untuk pergi ke toko jamu dan membeli beberapa jamu sebelum pulang. Kota Mohe cukup ramai pada hari itu. Ada lalu lintas manusia yang tinggi dan teriakan orang-orang yang mengiklankan produk mereka. Dan itu jauh dari dingin dan ceria. Xiao Chen tidak tergesa-gesa, perlahan-lahan berjalan di jalan besar dan menghargai pemandangan aneh yang tidak akan pernah dia saksikan di bumi. Tepat pada saat ini, bagaimanapun, suara kuda yang berlari kencang muncul di kejauhan. Xiao Chen mengandalkan penglihatannya yang bagus untuk mendapatkan pandangan yang jelas tentang keributan di depan. Ada 3 orang mengendarai tunggangan mereka yang bagus di jalan dalam kecepatan yang cepat. Dan semua orang di jalan membelah jalan untuk mereka. Ada beberapa yang tidak berhasil keluar dari jalannya waktu dan tidak bisa melakukan apa-apa selain terjun ke tanah pada saat mereka tergesa-gesa. Tanah secara tidak sengaja memasuki mulut mereka. Ketika mereka melihat orang-orang di atas kuda, mereka tidak berani mengatakan apa-apa dan hanya bisa menganggap diri mereka tidak beruntung. Ketika orang-orang di atas kuda melihat ini, mereka tertawa keras, terlihat sangat arogan. Mereka mendorong kuda-kuda itu, tidak mengurangi kecepatan mereka. Dalam sekejap mata, ketiga kuda itu hampir tiba di depan Xiao Chen. Seorang gadis kecil di depan, berdiri di tengah jalan, sangat ketakutan ketika dia melihat kuda-kuda yang berlari kencang sehingga dia akhirnya menangis. Kuda-kuda itu melaju kencang dan kencang. Dan meski jelas bertabrakan dengan gadis kecil itu, para pengendara tidak melambat sama sekali.